Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pepi Febrianti dengan NIM 21042186 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Hukum Indonesia yang diampu oleh Bapak Aldri Finaldi, SH MHum PhD. Materi yang akan saya bahas yaitu mengenai sistem hukum di dunia, yang kedua sistem hukum yang dianut di Indonesia, lalu yang ketiga struktur hukum di Indonesia. Sistem hukum di dunia. Yang pertama yaitu sistem hukum Anglo-Saxon. Sistem ini merupakan suatu sistem hukum yang didasarkan pada jurisprudensi, yaitu keputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim selanjutnya. Sistem hukum ini diterapkan di Irlandia, Inggris, Australia, Selandia Baru, Afrika Selatan, Kanada, kecuali Provinsi Quebec, dan Amerika Serikat. Selain negara-negara tersebut, beberapa negara lain juga menerapkan sistem hukum Anglo-Saxon campuran, misalnya Pakistan, India, dan Nigeria yang menerapkan sebagian besar sistem hukum Anglo-Saxon, namun juga memberlakukan hukum adat dan hukum agama. Sistem hukum Anglo-Saxon sebenarnya penerapannya lebih mudah, terutama pada masyarakat di negara-negara berkembang karena sesuai dengan perkembangan zaman. Pendapat para ahli dan praktisi hukum lebih menonjol digunakan oleh hakim dalam memutus perkara. Yang kedua ada sistem hukum Eropa kontinental. Sistem hukum ini berkembang di negara-negara Eropa daratan yang sering juga disebut sebagai civil law. Sejarahnya, sistem hukum ini berasal dari kodifikasi hukum yang berlaku di Kekaisaran Romawi pada masa pemerintahan Kaisar Justinus abad keempat sebelum Masehi. Peraturan-peraturan hukumnya merupakan kumpulan kodifikasi dari berbagai kaidah hukum yang ada sebelum Justinus. Dalam perkembangannya, ketentuan Corpus Juris Civilis ini dijadikan dasar perumusan dan kodifikasi di negara-negara seperti Jerman, Belanda, Italia, Prancis, dan Asia termasuk Indonesia pada zaman penjajahan Belanda. Prinsip utama yang menjadi dasar sistem hukum ini adalah bahwa hukum memperoleh kekuatan mengikat karena diwujudkan di dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematik di dalam kodifikasi atau kompilasi tertentu. Adanya prinsip ini didasarkan pemikiran bahwa nilai dari tujuan hukum, kepastian hukum. Untuk itu, kepastian hukum hanya dapat diwujudkan apabila tindakan-tindakan hukum manusia dalam pergaulan hidup diatur dengan peraturan-peraturan hukum yang tertulis. Dengan adanya konsep tersebut, maka konsekuensinya adalah hakim tidak dapat leluasa menciptakan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat hukum. Hakim hanya berfungsi menetapkan dan menafsirkan peraturan dalam batas-batas wewenangnya. Putusan hakim hanya mengikat para pihak yang berperkara saja. Yang ketiga yaitu hukum Islam. Hukum Islam suatu sistem hukum yang mendasarkan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Qur'an dan Rasul yaitu hadis. Kemudian disebut dengan syariat atau hasil pemahaman ulama terhadap ketentuan di atas yaitu fikih. Setelahnya disebut dengan ijtihad yang menata hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, dan manusia dengan benda. Ciri khas sistem hukum Indonesia yang membedakan dengan sistem hukum yang lain yakni yang pertama bersumber pada wahyu Allah yaitu Al-Quran, sunnah Rasul, dan ijtihad. Yang kedua, ketentuan-ketentuannya didasarkan pada akhlak dan agama. Yang ketiga, sanksi terhadap pelanggarannya adalah rangkap, yakni sanksi di dunia dan sanksi di akhirat.
Yang keempat, tujuannya agar masyarakat tentram di dunia dan di akhirat. Yang keempat yaitu hukum campuran. Hukum campuran merujuk pada kombinasi berbagai elemen hukum ilegal, hukum legal yang telah dipaparkan di atas. Hukum campuran juga dikenal dengan sebutan hukum pluralistik. Ia menggabungkan beberapa sistem legal seperti hukum sipil, hukum adat, dan hukum agama. Hukum campuran kerap ditemukan di negara bekas jajahan yang selepas kemerdekaannya masih mempertahankan beberapa elemen hukum kolonial dan menyesuaikannya dengan konteks masyarakat saat itu. Beberapa sistem hukum campuran dapat ditemukan di negara bagian Louisiana yang menggabungkan antara hukum sipil dan common law. Demikian juga Afghanistan yang mencampurkan antara hukum sipil, hukum adat, dan aturan syariah. Pembahasan materi selanjutnya yaitu sistem hukum yang dianut oleh Indonesia. Indonesia merupakan negara hukum. Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum, yang berarti bahwa segala tatanan kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara adalah didasarkan atas hukum. Sistem hukum yang berlaku di Indonesia adalah sistem hukum campuran yang terdiri dari sistem hukum kontinental, misalnya hukum pidana berdasarkan kitab undang-undang hukum pidana, sistem hukum agama misalnya peraturan nikah berdasarkan hukum Islam, sistem hukum adat misalnya peraturan kepemilikan tanah adat. Lalu materi terakhir yaitu struktur hukum di Indonesia. Struktur hukum atau legal structure merupakan institusionalisasi dari entitas-entitas hukum. Secara kelembagaan, sistem hukum yang berlaku di Indonesia terdiri atas beberapa struktur hukum, meliputi badan peradilan, kepolisian, badan penuntutan atau kejaksaan, lembaga pemasyarakatan, penasihat hukum, konsultan hukum, serta badan-badan penyelesaian sengketa hukum di luar pengadilan. Oke, baiklah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.